Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari locus delicti dan tempus delicti dalam hukum pidana. Tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana selalu ditanyakan locus delicti dan tempus delicti. Pengertian locus delicti dan tempus delicti yaitu locus delicti yaitu tempat di mana perbuatan kejahatan tersebut dilakukan. Jadi karena kadang-kadang perbuatan kejahatan itu tidak jelas, hanya disebut jalan ini tapi pastinya jalan mana kurang jelas, maka seringnya disebut itu setidak-tidaknya di daerah itu atau di daerah desa ini atau kelurahan ini, sekitar itulah. Jadi mengatakan sekitar itu, tempat itu, tidak, karena dia tidak tahu pastinya perbuatan itu lakukannya, hanya disebut dekat jalan ini dan lain sebagainya, sehingga dalam surat dakwaan selalu disebut di sekitar ini atau di sekitar kabupaten, di sekitar kecamatan dan lain sebagainya. Selalu disebut itu dalam surat dakwaannya, di sekitar itu atau di sekitar daerah ini, demikian. Sedangkan tempus delicti yaitu waktu perbuatan kejahatan dilakukan. Misalnya disebutnya jam 1 atau setidaknya, karena jam 1 kan belum pasti jam 1 dilihatnya pada saat itu atau dikira-kira, kita tidak tahu, maka disebutlah setidak-tidaknya pada hari itu atau pada bulan itu atau dan lain sebagainya. Kalau bisa jangan sampai batas waktu penuntutannya lewat. Makna disebut setidak-tidaknya karena tempat dan waktu tempat perbuatan dilakukan sulit diketahui secara pasti. Agar jangan sampai bebas, dibuatlah kata sekira di sekitar waktu itu atau di sekitar daerah tersebut. Mengenai locus delicti perlu diketahui, soal tempat kejadian peristiwa itu perlu diketahui. Terkait kewenangannya, ini terkait nanti kewenangan penuntutan, wilayah hukum mana terkait dengan polisi, jaksa, hakim yang berwenang menangani perkara tersebut. Harus dijelaskan itu, sehingga polisi mana nanti yang berwenang menangani perkara tersebut. Itu kaitannya ke locus delicti. Sekarang mengenai tempus delicti perlu diketahui masih dalam batas waktu penuntutan atau tidak. Karena berdasarkan pasal 78 KUHP ada batas waktu penuntutan, yaitu 1. Ancaman hukuman 3 bulan atau masalah percetakan, ini batas waktu penuntutannya selama 1 tahun. Kalau sudah lewat batas waktu penuntutan selama 1 tahun, maka tidak boleh dituntut lagi orang tersebut. 2. Perbuatan ancaman hukumannya di bawah 3 tahun. Di bawah 3 tahun, batas waktu penuntutannya selama 6 tahun. Kalau sudah lewat batas waktu 6 tahun, tidak bisa dituntut lagi. Perbuatan ancaman hukuman di atas 6 tahun. Ini di atas 6 tahun. Batas waktu penuntutannya adalah 12 tahun. Bila sudah lewat 12 tahun, tidak bisa dituntut lagi. 4. Perbuatan ancaman hukuman mati dan seumur hidup. Batas ancaman hukuman mati, suatu perbuatan yang ancaman hukuman mati dan seumur hidup, batas waktu penuntutannya selama 18 tahun. Sehingga kalau sudah lewat 18 tahun, tidak boleh dituntut lagi. Jadi kalau ada suatu perkara korupsi ini ancamannya ini hukuman mati dan seumur hidup. Maka kalau sudah lewat waktu 18 tahun, tidak bisa lagi dituntut perkara korupsi tersebut. Dan sudah seperti orang biasa, dia bebas. Karena perbuatan seseorang melakukan perbuatan kejahatan tidak selamanya dia salah. Jadi ada batas-batas dia salah
ada batas-batas orang itu dapat dituntut di pengadilan. Jadi tidak bisa. Jadi sampai ada di situ dibagi 4. Dari semua perbuatan kejahatan apapun, batas waktu penuntutan itu ditentukan dengan ancaman hukuman pidana perkara tersebut. Karena setiap ancaman hukuman pidana berbeda-beda waktunya, lamanya. Ada yang 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 10 tahun, terakhir ada 18 sampai 20 tahun atau hukuman mati. Sehingga untuk batas waktu penuntutannya itu dilihat dari ancaman hukum pidananya. Kalau ancamannya seperti perkara lalu lintas, ancaman yang 3 bulan ke bawah itu, atau masalah percetakan negara, biasanya batas waktu penuntutannya itu hanya 1 tahun. Dan juga ada juga perkara perbuatan pidana, ancaman pidananya hanya di bawah 3 tahun. Di bawah 3 tahun maksudnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi maksimal 3 tahun itu, maka batas waktu penuntutannya adalah 6 tahun. Ada juga perbuatan yang ancaman hukumannya di atas 3 tahun, umpamanya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, dan lain sebagainya. Ini batas waktu penuntutannya ini adalah 12 tahun. Jadi ada juga perkara yang ancaman hukumannya hukuman mati seumur hidup. Nah, ini batas waktu penuntutannya itu bisa 18 tahun. Jadi ada batasnya, tidak selamanya orang itu bersalah sampai seumur hidup, tidak. Jadi seseorang melakukan kejahatan, ada batas waktu penuntutannya, seperti saya jelaskan tadi. Sekian dan terima kasih.